Twing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, apa kabar nih? Jumpa lagi bersama kami ya. Semoga kalian baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kebugaran tubuh ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Iya, betul. Nah, untuk kali ini kita akan membahas seperti yang sudah di video kemarin ya. Iya. Kita janjikan untuk membahas tentang Manga. dan anime yang kita sukai. Iya. Mungkin dari Mas Mustafa dulu. Oke. Saya suka anime itu yang Naruto ya. Komik Naruto. Kenapa nih kau suka Naruto nih? Karena kalau saya tuh kalau boleh berpendapat nih, mohon maaf nih. Apa-apa. Naruto tuh kesukaan wibu pemula sih. Mohon jangan dibully ya untuk para penggemar Naruto. Iya, bagi yang melihat sekilas memang begitu sih. Tapi saya suka Naruto karena konsep ceritanya yang sederhana. Terus bahkan saya mengoleksi komiknya dari volume Naruto Shippuden ya, dari volume 50 sampai 63. Dan konsep Naruto ini ceritanya cuma jadi Hokage gitu saja sih sebetulnya. Iya ya, apa gimana? Kalau saya tuh ngelihatnya Naruto tuh kayak kurang luas lah gitu. Ya, tapi ya sementara memang kelihatannya seperti itu. Tapi kalau kita mendalami lebih jauh, mungkin konsep cerita yang sama dengan Dragon Ball Z ya ada sih memang konsepnya yang sama, karena memang terinspirasi ya. Iya, Sensei Kishimoto terinspirasi sama Dragon Ball. Dragon Ball sama Sensei Akira Toriyama. Cuman kalau sampai kita masuk ke dalam tuh banyak hal yang berbau psikologis tuh di sana. Bisa dikaitkan, tapi bisa juga memang ada pesan tersembunyi di situ. Oh, tersirat lah gitu ya. Tersirat di dalam adegan-adegan. Iya. Contohnya seperti pembangunan konsep diri, efek traumatis masa kecil yang mempengaruhi karakternya. Jadi semua karakter di sini ada kondisi-kondisi psikis yang dibahas. Oh. Ya, baik itu positif maupun negatif. Kemudian juga ada post power syndrome dan juga ada imitasi. Nah, kalau yang imitasi saya pernah lihat di volume 61 ketika pertempuran Itachi Uchiha melawan Kabuto. Nah, di sini dalam pertempuran sengit ada flashback memang. Namun Itachi Uchiha menasihati Kabuto agar tidak meniru orang lain terlalu jauh. Dia juga sempat bilang sih, meniru adalah fitrah manusia gitu. Bahasanya saya nih ya. Ya karena kan memang gak bisa hidup sendirian ya. Gak bisa hidup. Pasti kan niru orang, gak bisa murni gitu lah ya. Iya, untuk berkembang menjadi lebih baik kita harus perlu meniru orang lain. Nah, tapi Kabuto terinspirasi lah. Iya, terinspirasi orang lain. Tapi Kabuto ini kebablasan sampai pengen jadi seperti Orochimaru. Nah, penggambaran Masashi Kishimoto terhadap efek peniruan ini itu sangat detail sekali. Bahkan bentuk-bentuk dari tubuhnya Kabuto yang berubah itu menunjukkan bahwa Kabuto memang sudah kehilangan jati diri. Ya, akhirnya di flashback. Nah, ini menariknya kenapa sejalan dengan psikologi ya. Iya. Karena di sini diceritakan Kabuto sendiri anak yatim yang dibuang dan gak punya identitas itu. Konoha bahkan dikira mengkhianati dia. Akhirnya dia membela menjadi musuh. Tidak mengakui lah ya. Tidak mengakui. Akhirnya satu-satunya mengakui kan Orochimaru. Makanya dia ingin meniru seperti Orochimaru. Nah, ini senada dengan teori psikolog ya, Albert Bandura. Itu yang mengatakan bahwa manusia membutuhkan untuk meniru orang lain, tapi jangan sampai kebablasan karena bisa kehilangan jati diri. Ya. Terakhir yang saya ketahui itu tentang
tatanan tingkat bahasa ya. Jadi ada tingkat perbincangan yang berbeda. Menjadi kayak bahasa Madura atau bahasa Jawa gitu ya. Nah betul, ada kromo, ada nguku, Iya iya. Iya. Madya dan Inggil. Nah di Jepang ternyata budaya itu sampai sekarang masih ada ya. Jadi diselipkan di situ sama Masashi Kishimoto. Contoh panggilan ayah ya, panggilan ayah di sini Shikamaru, misalkan Shikadai ke Shikamaru atau Shikamaru ke ayahnya yaitu Shikaku menggunakan kata oyaji. Oyaji. Iya. Ini kasar sekali gitu. Itu kayak bapak Iya. bapak bangka. Iya maksudnya kalau itu bangka gitu Tua mungkin. bangka. Jadi kurang sopan. Padahal karakter favorit saya itu Shikamaru. Tapi dengan akhlak yang low jadinya kayak kurang respect sih sebetulnya. Tapi cerdas sih si Cerdas. Kamado tuh ya. Itu yang saya suka ya. Iya, iya. Musuhnya sehebat apapun kayaknya bisa diungguli gitu dengan Nemu aja cara ya. caranya untuk mengalahkan itu. Dia pasti punya celah. Nah, terus ada Oto-san atau Tosan dan Oto-sama ini lebih tinggi ya. Ada juga sapaan akrab Oto-chan. Itu biasanya Boruto ke Naruto atau Naruto ke Minato Kamikaze pakai Oto-chan. Sebenarnya ada yang lebih kuno lagi. Ini yang dipakai di era samurai. Chichifue. Ya. Jadi di sini artinya sama dengan Chichio ya, ayah, ayah angkat. Digunakan oleh Shinki. Nah, dia menggunakan kata Chichifue. Bahasa Indonya sebenarnya kalau diulik lebih dalam gitu Naruto tuh ternyata banyak yang bisa diambil ya. Iya. Seperti itu tadi dihubungkan sama psikologi. Kemudian ternyata ada tatanan bahasa juga gitu. Iya. Karena memang ada pesan-pesannya di situ. Iya. Nah, kenapa manusia jadi beragam? Karena punya efek-efek masa lalu. Nah, Iya, ini, iya, iya, iya. nah ini Masuk. jadi ciri khasnya Masashi. Flashback dalam flashback kalau cerita. Ya kalau Iya. kalau antum gimana? Kan favorit suka? Dulu saya sebenarnya suka juga ya sama Naruto. Cuma karena ya itu, saya kira dulu Naruto tuh hanya ninja-ninjaan dan berkeliling kecamatan gitu. Karena Kan 5 desa ya. iya. Desa Karena Daud. kenapa sebutannya desa gitu? Saya gak paham gitu. Kenapa sebutannya desa? Kenapa gak negara aja gitu? Nah kalau saya sendiri berseberangan sih. Bisa dikatakan ini rivalnya Naruto karena keluarnya juga hampir bersamaan. Kemudian rivalitas antar fan tuh kerasa sekali. Keras. Ya apalagi kalau bukan One Piece gitu kan. One Piece. Karya Eiichiro Oda. Nah, kenapa saya suka One Piece? Karena jujur saya tuh orangnya pengen traveling gitu. Oh, gitu. Jadi pengen traveling kemana-mana, ke dalam ataupun ke luar negeri. Tapi karena gak punya modal ya apa mau dikata gitu kan. Ya, kalau lain kali sudah punya rezeki kan bisa Insya meniru. Allah. Makanya subscribe. Biar kita banyak cuan. Ya, Nah. cuman ya fiktif ya tapi apa pulau-pulau. Nah, meskipun fiktif tapi rasanya tuh apa ya? Saya nonton One Piece tuh jadi terpuaskan rasa berpetualangnya gitu. Jadi menyajikan gambaran dunia loh kayak gini, beragam gitu loh. Ada tipe-tipe macam manusia, meskipun ya ada yang aneh kayak manusia ikan atau manusia apa gitu kan, meskipun ada yang aneh kayak gitu. Pesan tersembunyinya itu apa? Kemudian kalau One Piece tuh lebih ke itu sih, lebih ke politik dalam sih, makna politiknya dalam. Misalkan seperti world government kan, pemerintah dunia atau tatanan dunia. Kemudian di atasnya ternyata ada elit global kayak Tenryubito gitu. Kemudian bajak laut di situ digambarkan sebagai pemberontak yang ingin melawan tatanan dunia sekarang. Memberontak gitu. Terus ada bajak laut, ada juga pasukan revolusi kan di One Piece itu. Nah itu jika dilihat dari dunia nyata gitu, world government tuh kan ada ya. Ada ya. Contohkanlah secara eksplisit Amerika lah. Siapa yang tidak mengakui Amerika sebagai world government? Iya betul. Kemudian elit global seperti Tenryubito
Ada apa enggak di dunia nyata? Ada. Ada. Seperti keluarga Terus Rothschild sama Rockefeller. yang Itu kan kebal hukum banget iya. ya. Gimana gak kebal hukum kalau negaranya punya utang sama dia? Lah, Negara yang tidak punya utang sama dia saking tuh kayanya ya. iya. Negara yang tidak punya utang sama dia tuh Turki bukan? hanya dua kayaknya. Hmm. Dua. Iran dan Korea Utara kalau nggak salah ya. Oh ya. Kalau nggak salah itu. Oke. Jadi semua negara tuh punya utang sama dia. Jadi gimana mau kena hukum gitu kan? Iya, susah juga untuk menghukum mereka. Nah kalau kayak bajak lautnya itu Sebagai pemberontak yang ingin apa namanya Mengubah. lah tatanan dunia yang udah kayak gini gitu loh. Keren sebetulnya ceritanya. Kemudian juga apa banyak misteri-misteri di situ. Kayak D nih, nama D kan ada tuh Monkey, D Luffy. Iya. Terus Kemudian Roger, Gold, The Iya. Roger. Kemudian Roger apa? dan Martha. Beda itu. Kemudian Trafalgar, The Law. Oh, Itu iya. kan belum ketahuan tuh D itu siapa. Iya. Kalau dari Jangan-jangan, teori konspirasi itu ya, D ini nanti yang bakalan meruntuhkan kekuasaan Tenryubito. Jadi kenapa Tenryubito ini ketakutan atau memburu keluarga dengan inisial D? iya. Itu karena mereka percaya bahwa mereka yang bakal meruntuhkan hegemoni dari Tenryubito itu sendiri. Jadi selain petualangan juga banyak misterinya gitu. Sukanya itu. Jadi penonton One Piece tuh dibuat penasaran. Setiap episode tuh pasti penasaran, guys. Pasti penasaran, pasti pengen nonton lagi. Nah, saya untuk menyiasati itu, saya nunggu setelah saya tidak nonton 50 atau 100 episode baru saya nonton gitu. Maraton. Iya, kalau nonton satu-satu mati penasaran. Mati penasaran. Kemudian juga ada flashback juga. Kayak Naruto ya. Ya, tokoh-tokohnya tuh meskipun tokoh yang jahat seperti Yonko, kemudian War Government, terus tokoh-tokoh baik seperti anggotanya Luffy atau teman-temannya Luffy, itu diceritakan semua. Dan rata-rata tuh sedih sih. Paling sedih menurut saya itu ceritanya Trafalgar Law sama Sanji. Iya. Kalau Kalau masa kecilnya Lau sama Sanji itu gila tuh, saya sampai menitiskan air mata. Oh ya. Iya, gila sih. Padahal ngomongnya gini kan, ya cuma anime ngapain nangis gitu. Iya. Tapi kalau nonton sendiri, wah. Dulu ada adegan dramatis tragisnya itu loh, kematiannya Ace itu juga. Nah, itu gila itu. Saya punya teman-teman kos itu nangis. Iya. Ya karena saya penggemar Naruto jadi Iya. biasa aja. saja. Gak ngerti soalnya. Nah, kemudian penggambaran karakternya itu jelas berbeda gitu. Maksudnya kayak di kelompoknya Luffy ya, di kelompok topi jerami itu kan ada berapa sekarang? 10 kan? Ada 11 sama Luffy. Nah, tapi yang paling membuat saya paling favorit ya itu Zoro, karakternya Zoro. Kenapa Zoro? Karena Zoro itu tegas. Tegasnya kelihatan pas, ya memang tegas sih, memang tegas selama One Piece sampai sekarang ya. beribu-ribu episode ini Sampai Zoro memang tegas, tapi justru sangat kelihatan pas waktu itu Zoro itu Luffy berkonflik dengan Usopp. Waktu itu karena Going Merry, kapalnya Luffy mau dibakar sama Luffy karena memang sudah tidak bisa digunakan karena sudah sering banyak lubang, kemudian udah tidak bisa direparasi lagi. Sementara Usopp tidak terima karena itu pemberian temannya Usopp kan. Iya. Kapal itu. Nah, berkonfliklah Usopp sama Luffy. おじけづかずに来たな。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ。本気で来いよ。返り討ちにしてやる。もうお前を倒す算段は Sampai つけてきた。 tonjok-tonjokan beneran kan, sampai berkelahi beneran, bukan bercanda. perang beneran. Nah, kemudian pada akhirnya Usopp memilih untuk meninggalkan kelompok topi jerami kan. Iya. Nah, tapi akhirnya Usopp kan mau kembali lagi nih
mau kembali lagi. Kemudian Luffy mendengar bahwa Usopp mau kembali lagi, tapi Luffy berkeinginan untuk menjemput, tapi dihalangi sama Zoro. Bahkan Zoro sampai ngeluarin pedang kalau tetap bersikeras ya terpaksa menebas Luffy gitu. Karena buat Zoro pembangkangan Usopp itu udah keterlaluan. Keren ya, berarti Iya. karakternya Zoro itu loyal banget gitu, meskipun kadang konyol, kadang tersesat gitu kan. viral Viral tersesat kemana-mana. Tapi kadang kalau serius, dia kalau masalah keloyalan, anggota Mugiwara paling loyal sih menurut saya Zoro. Itu sih. Ada anime atau komik lainnya? Antum Kalau antum, saya Ada kan baru sih. cerita. Iya.